Ternyata untuk menjadi ibu itu perjalanan yang panjang banget. It takes a village to raise a child. Dan kalian harus catat juga, tiap orang itu punya proses waktu yang berbeda-beda. Nggak bisa dijadiin patokan dalam waktu berapa bulan aku akan kembali, tidak. Dan alhamdulillahnya aku nggak butuh waktu lama ya untuk menemukan diri aku sendiri lagi, karena aku mau cerita dulu nih. Jadi kemarin itu aku sempat ngebuka Instagram story dan aku posting, aku minta di review kira-kira dari awal kalian follow aku, apa sih yang berubah dari aku yang sampai yang sekarang gitu. Dulu mungkin dari zaman aku main Instagram, sosial media, YouTube itu dari sebelum nikah. Mungkin ada yang udah subscribe aku dari sebelum nikah. Coba kasih tahu aku di kolom komen. Terima kasih banyak supportnya. Ternyata banyak yang bilang kalau aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Loh kok kayak lagu ya, kayak tahu tuh lagunya. Jadi aku yang dulu tuh katanya lebih ceplas-ceplos, lebih to the point, lebih kayak emosinya meletup-letup. Sedangkan yang sekarang katanya terlihat lebih tetap aku, tapi lebih wise, lebih calm, tapi kadang terdengar menyebalkan karena agak sotoy. Well, mungkin yang ngomong gitu itu kadang ada omongan yang agak menyinggung perasaan yang menonton kontenku kali ya. Karena ya kadang emang aku kalau misalnya ngomong agak realistis dan dari point of view-ku yang bener tuh begini gitu loh kadang. Mohon maaf banget nih kalau misalnya ada nih di antara kalian yang aku jadikan konten. Jangan GR kalian. Aku memaafkan kelakuan kalian, tapi bukan berarti aku lupa. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Rita. Openingnya lumayan panjang, tapi intinya mah aku mau ngelenturin tangan hari ini, pengen make upan. Tapi ini make up yang natural-natural aja sebenarnya. Dan ini tuh sebenarnya aku tuh pengen tester make up karena beberapa hari lagi aku tuh bakalan jadi pembicara di salah satu universitas swasta gitu. Nah, jadi aku pengen make upan yang simple tapi proper lah, sambil make upan senaturalnya ibu dua anak, sambil aku cerita live update sedikit lah ya. Kalau di proses aku sekarang menjadi ibu ini, aku sempat kehilangan diri aku sendiri. Nah, gimana tuh ceritanya sambil kita ngobrol ya. Ntar dulu, kayaknya untuk kulit biar cepet aku bakalan pakai something copy paste tinted sunscreen. Lagi-lagi dia lagi N03 Alter sama Second Date yang W03. Kita campurin ya. Pengen ngeliat soalnya hasilnya gimana nih kalau misalnya dicampurin, karena sama Clea kan bagus banget. Kalau sama si Second Date gimana jadinya. By the way, kalian tahu nggak sih kalau dalam hidup itu kalian itu memainkan peran apa aja tuh kak? Contoh ya, peran aku dalam hidupku itu banyak banget sebagai istri, sebagai ibu dari 2 anak, sebagai content creator, dan sebagai diri sendiri. Bahkan diri sendiri disebutnya di nomor 4 loh. Dan sebagai anak. Untuk menjadi peran ini, kalian kasih diri kalian itu, kok kalian sih? Aku kasih diri aku berapa persen. Yang baru aku sadari ternyata aku 100% di berbagai peran kecuali peran menjadi diri sendiri. Kemarin astagfirullahalazim kayaknya hampir 0 deh. Sampai aku tuh rasanya hampir gila sendiri. Kulitnya udah bagus, kita ke alis dulu. Ini aku pakai brow caranya something yang clear. Kita pakai aku memainkan peran sebagai ibu itu aku kasih 100%, kalau bisa 1000%, karena aku ternyata sesayang itu dan se-enjoy itu di motherhoodku kali ini. Aku benar-benar menikmati proses dari sebelum hamil, persiapan hamil, bahkan terus proses hamilnya, terus abis itu melahirkannya, merawat bayi dan si kakak. Dalam proses itu ternyata aku harus kehilangan diri sendiri. Oke, untuk area mata aku bakalan pakai tetap sih kayaknya concealer, pakai 2 ini Lux Crime yang Instant Cover Hydrolite Concealer W02 dulu. Nih, sini. Nih, sini. Terus habis itu tambahin Insta Perfect Skin Veil Cover Concealer yang shade 40 krem. Aku pakai di kelopak mata sama di bawah sini. Aku yakin cerita ini ya bakalan relate banget sama ibu-ibu, karena memang hal ini tuh sebenarnya normal
Tapi yang bikin gak normal adalah berapa lama kita kehilangan jati diri kita. Berapa lama sampai ada orang yang mengingatkan bahwa hey, kamu tuh udah mulai lupa loh sama diri sendiri. Nah, itu yang aku siapkan di proses kehamilan. Karena aku yakin banget saat kita menyayangi seseorang, apalagi bayi ya, kita tuh memang rentan kehilangan diri sendiri. Saking kita sayangnya mencurahkan segala perhatiannya ke orang ini loh, ke anak-anak ini. Ini bisa jadi pelajaran sih buat kalian. Walaupun mungkin yang nonton belum menikah, tapi ini bisa jadi di berbagai aspek kehidupan berguna loh gitu. Lanjut, aku bakal ngeset seluruh makeupnya pakai Something Copy Paste Cover Blur Powder Foundation yang shade N03 Altar. Aku tuh ada momen titik dimana aku ngerasa saat ngaca, ya Allah badanku kok seperti tidak terawat, kok aku jelek. Tapi kata suamiku, enggak mah, kamu itu cantik, paling cantik di mataku. Semakin dia ngomong kayak gitu, semakin aku tidak percaya dan semakin aku suuzon. Sebenarnya tuh memang kita tuh nggak butuh validasi untuk melihat diri sendiri. Terus aku juga kadang merasa kehilangan hobi itu karena aku tuh kehabisan waktu. Pokoknya waktuku tuh habis, kayak belum ngapa-ngapain loh. Aku tuh seharian sama anak aku tapi merasa tidak produktif. Kenapa aku merasa tidak produktif? Karena hanya menjadi ibu. Peran istrinya tidak terjalankan, peran menjadi diri sendirinya terlupakan. Ada momen dimana bapak mertuaku nanya, lagi apa no? Lagi repot pak, lagi ngurus ini itu, lagi masak gitu. Kenapa repot no? Kamu kan sudah punya ART 2 yang membantu kamu, plus ada suami kamu juga yang bisa bantuin kamu. Kamu kenapa repot no? Terus aku mikir ya, lah iya juga ya, kenapa aku repot ya? Ada apa ini dengan aku? Lanjut ke alis, ini aku pakai Lux Crime Pencil Brown. Aku tuh ngerasanya kemarin kayak nggak ada ruang untuk aku sendiri. Sampai buat ngurus diri sendiri aku ntar-ntarin, padahal suamiku bilang kalau kamu mau pilates aku anterin. Sampai ART ku si Ebe juga ngomong gitu, ayo mas sana olahraga. Si Ade ini mama tinggal sama Ebe, bukan sama siapa-siapa, yang dimana Ebe ini udah 8 tahun kerja sama aku gitu. Tinggal mah kalau mau main sana main. Ya aku bisa minta bantuan ke semua orang. Plus untuk pekerjaan aku kan udah ada tim kerja kelompok kan. Yang aku sadari adalah aku tuh terlalu micromanaging. Jadi semua hal kalau bisa aku handle dan aku ikut campur gitu ke semua hal. Padahal ya harus disadari bahwa nggak semuanya bisa aku handle sendiri. Aku butuh bantuan. Lanjut, untuk eyeshadow aku pakai Second Date Insta Peach. Aku tuh jadi mulai banding-bandingin kehidupan orang di sosial media, relate kan? Aku berada kayak aku terkurung di sini-sini aja. Aku kok nggak produktif. Aku kok begini begitu. Dan kalian mesti tahu ya, saat kalian merasa tidak percaya diri, itu ngaruh ke segala aspek. Padahal sebenarnya kalian itu nggak ada masalah sama keuangan, tapi jadi ngerasa kurang terus dan nggak tahu cukupnya tuh kapan sih gitu. Kayak kurang terus, pokoknya kurang. Terus cukupnya tuh kapan, nggak tahu. Aku nggak tahu rasa cukupku itu apa dan gimana. Kenapa kurang? Karena memang diri sendiri tidak terpenuhi ternyata. Bener yang dibilang kalau misalnya untuk mencari kebahagiaan itu nggak melulu tentang uang ya. Walaupun nggak ada uang rasanya juga kayak mau mati sih. Tapi saat kita kehilangan jati diri itu rasanya kayak lebih miskin daripada nggak punya uang. Rasanya tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya ditanya, bisa nggak buat beli makan gitu ya? Bisa. Main kesana sini bisa nggak? Bisa. Mau ini itu apakah bisa? Bisa lagi, nggak ada masalah. Terus apa masalahmu? Masalahnya adalah tidak menemukan diri sendiri di diri sendiri. Terlalu banyak peran yang dijalani sampai peran menjadi diri sendirinya terlupakan. Kalian tahu nggak sih kalau di diri sendiri itu kita tetap harus merasa fun untuk hidup. Bener yang dibilang kalau misalnya inner child di dalam diri kita masih harus tetap hidup sampai kapanpun biar kita bisa menikmati hidup. Lalu aku pelan-pelan juga balik lagi kan ngonten gitu. Setelah cuti lahiran waktu itu aku minta 3 bulan sih aku off ngonten. Tapi sebelumnya aku udah nyiapin kontennya dulu sebelum cuti. Dan ternyata setelah aku balik ngonten, wah, peranku sebagai content creator itu aku kembalikan 100% dalam waktu sesingkat-singkatnya karena emang aku se-passionate itu. Again, ternyata itu adalah peran sebagai kreator, bukan mengisi diri sendiri.
Bingung gak sih? Untuk bulu mata aku bakalan combine 2 maskara ini, tapi untuk step pertama aku bakalan pakai tipsinya something dulu karena tetap ini yang paling best untuk nge-curl dan ngasih volume yang panjang gitu. Bagaimana untuk menemukan diri sendiri? Aku coba ngedate lah sama papap ya, rutin gitu. Kayak seminggu sekali ada jadwal berdua, pokoknya tanpa kita ngomongin anak. Wow, dengan instannya aku beri peran sebagai istri 100%. Tetap diri sendirinya belum ketemu. Tapi aku sudah mulai menarik benang merah dimana aku mulai bisa berbagi peran, kayak mempercayakan beberapa hal yang tadinya aku pengen handle sendiri, limpahkan ke papap, aku limpahkan ke tim kerja kelompokku, lalu aku limpahkan juga ke ART ku di rumah. Semuanya aku mulai bagilah pelan-pelan. Aku semakin bisa fokus menjalani beberapa peran, tapi PR-nya adalah masih belum menemukan diri sendiri. Lanjut untuk Wardah, tadi aku salah ngambil produk yang ini untuk remover, ternyata aku mau ngambilnya itu yang volumizer mascara high impact yang ini. Aku tuh udah mulai dapet schedule, membagi jadwal saking aku harus menjalankan beberapa peran gitu ya. Jadi papa bantuin aku, oke jam segini sampai segini jadwal kamu apa, jam segini sampai segini jadwal kamu apa, itu dibantu sama papa, diurai gitu. Sampai aku akhirnya punya jadwal tetap kapan harus kerja, kapan harus main, terus kapan aku harus full handle adik sendirian gitu. Itu tuh udah punya jadwal pakem lah. Lanjut ke blush on, aku bakalan pakai Sunsetnya BLP. Tuh warnanya kayak gini. Nggak tahu nih keluar nggak ya warnanya. Keluar kok, tuh natural banget. Ternyata setelah aku menjalani peran 100% sebagai ibu, terus sebagai istri, apalagi kalau misalnya sebagai anak ya, aku mencoba melakukan hal-hal baik yang aku bisa gitu sebagai anak. Aku berikan 100% juga perhatianku ke orang tua. Terus untuk jadi diri sendiri ternyata harus melalui berbagai peran itu dan berbagi peran, meminta tolong. Jadi kalau misalnya dibilang 3 magic words, sorry, tolong, sama thank you. Nah, kalau untuk sorry sama thank you, aku tuh berhasil lah, dengan mudah lah aku sebutkan. Tapi kalau untuk minta tolong, ternyata aku sangat susah ya untuk minta tolong ke orang. Karena aku itu terbiasa dari kecil, kalau bisa handle semua sendirilah gitu. Tapi saat kita dewasa, harus membiasakan diri untuk minta tolong, itu PR yang berat banget. Dan di detik ini aku sadar bahwa anak pertamaku, Ralin, itu mulai susah minta tolong. Dan aku nggak nyalahin dia susah minta tolong karena dia melihat aku yang susah minta tolong. Paham gak sih? Lagi-lagi anak yang bikin aku menjadi belajar gitu loh untuk mau minta tolong ke orang lain. Untuk bibir aku bakalan pakai produk yang tadi baru aku icip buat konten sebelumnya. Ini aku pakai punyanya True Eve, bagus banget ya tuh. Ini Volupte Glossy Lip Shine yang shade 04 Trench Caramel. Warnanya kayak gini. Kayaknya aku bakalan pakai 1 layer dulu, terus aku ratain, terus ketebelin lagi di bagian dalamnya. Kayaknya aku mau nambahin gel lip gloss second date karena aku ngerasa kurang sparkling yang Diana kalau sparkling lebih aku banget karena aku bude-bude. Nah, sehat sekali bibirku. Dan beres. Ini makeup yang natural tapi nggak natural banget. Tapi kulitku terlihat sehat dan kayaknya aku bakalan makeupan kayak gini besok pas ngisi acara, jadi pembicara di kampus, ngisi materi gitu. Wismillah, aku udah lama banget nggak ngomong yang menjadi speaker ya, yang obrolannya itu daging gitu ya. Doakan aku, tapi aku yakin aku bisa sih. Again, kita balik lagi ke percakapan hari ini. Ternyata untuk menjadi ibu itu perjalanan yang panjang banget dan sebenarnya ini sesuatu yang sudah aku siapkan selama proses kehamilan karena aku yakin memang di proses menyusui ini dimana-mana memang lebih berat ya daripada pas kehamilan. Kalau kehamilan itu biasanya memang lebih menyenangkan gitu ya, karena ya masih belum ada beban tanggung jawab yang keluar dari perut gitu. Saat anaknya sudah lahir, kita kan merasa terbebani, kayak ya walaupun dibilang tidak, kita tuh nggak boleh loh merasa terbebani oleh anak, tapi memang itu beban. Yang dimana itu adalah suatu hal yang bagus karena kita merasakan punya tanggung jawab yang sangat berat untuk kita pikul gitu. Tapi again, parenting itu intinya adalah mendapatkan pasangan yang tepat untuk bisa berkomunikasi dengan lancar. Karena di dalam proses
menyusui ini pun ada suami yang terlibat dan nggak boleh sungkan untuk melibatkan suami di dalamnya gitu, dan harus percaya bahwa kita berdua, aku dan suami itu bisa melalui ini bersama-sama. Dan alhamdulillahnya aku nggak butuh waktu lama ya untuk menemukan diri aku sendiri lagi, karena dengan minimnya info dan ilmu di proses setelah lahiran anak pertama itu aku butuh waktu sekitar 2-3 tahun untuk akhirnya ketemu diri sendiri lagi. Sedangkan sekarang aku hanya butuh waktu 3 bulan untuk hilang. Akhirnya aku ketemu sama diri aku sendiri lagi. Ternyata untuk menemukan diri sendiri lagi adalah dengan merawat diri sendiri. Menjadi versi yang lebih mendekatkan diri dengan Tuhan. Menjadi versi yang lebih main banget sama diri sendiri. Ngedate sama diri sendiri. Menjadi yang paling wangi. Menjadi yang paling terawat. Menjadi yang saat kita ngaca merasa cantik, walaupun mungkin ya ada perubahan di badan untuk saat ini, apalagi aku memilih untuk menyusui, fokusnya itu kasih ASI. Itu adalah pilihan yang sangat berat dan fokusku adalah untuk DBF. Mungkin aku kemarin-kemarin ada oversupply karena memang ada keturunan histori oversupply gitu, yang aku sendiri juga nggak tahu kenapa gitu. Dan tapi pelan-pelan setelah ada 3 bulan aku mulai dapat ritme untuk pumpingnya sehari sekali aja. Sekarang tuh aku mulai pumping sehari sekali. Bener banget, aku setuju yang dibilang it takes a village to raise a child. Sebenarnya mungkin ya, untuk merawat si anak ini tumbuh dan berkembang itu kita butuh banyak hal yang mengingatkan kita agar di proses ini kita tidak lupa loh dengan diri sendiri, memberi ruang waktu diri kita sendiri gitu. Jadi kalau misalnya memang sudah tidak sanggup, minta pertolongan itu nggak apa-apa loh gitu. Dan kalian harus catat juga, tiap orang itu punya proses waktu yang berbeda-beda. Nggak bisa dijadiin patokan dalam waktu berapa bulan aku akan kembali, tidak. Karena kemarin aku mikir dalam waktu 3 bulan aku akan segera kembali berolahraga. Ternyata tidak, mentalku belum kuat. Semuanya itu kembali ke mental diri sendiri lagi. Gimana, apakah kalian relate dengan ceritanya? Kalau misalnya iya, kasih tahu aku di kolom komen di bawah. Dan by the way, kalian suka nggak sih sama makeup hari ini? Aku sih suka ya, kelihatan healthy skin looking banget. Ya udah, sekian video kali ini. Semoga kalian suka dengan makeup dan obrolan hari ini. Makasih banyak ya buat supportnya. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik likes dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!